Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Sari dengan NPM B1A023162. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai perbandingan peraturan tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga di negara Indonesia dan Korea Selatan melalui infografis berikut ini. Nah, baiklah, untuk pembahasan pertama ini kita akan membahasnya secara umum terlebih dahulu. Di negara Indonesia, kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan merendahkan, menyerang atau memaksa seseorang terkait tubuh dan atau fungsi reproduksi secara melawan hukum. Dalam konteks keluarga, penguatan unsur terjadi karena adanya relasi kekuasaan. Selain itu, diatur dalam Undang-Undang PKDRT, diatur secara eksplisit menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu adalah sebagai bentuk perbuatan pidana termasuk pemaksaan hubungan seksual oleh anggota keluarga. Sementara itu, di Korea Selatan, kekerasan seksual berakar pada konsep tanpa persetujuan. Dalam Criminal Act pada pasal 297, pemerkosaan didefinisikan sebagai persetubuhan dengan kekerasan dan ancaman. Selain itu, Act on Special Cases Concerning the Punishment of Crime dalam pasal 7 memperluas cakupan, termasuk dalam relasi kekuasaan atau ketergantungan misalnya dalam keluarga. Poin kedua adalah ketentuan dan sanksi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan setiap perbuatan merendahkan, menyerang atau memaksa seseorang terkait tubuh dan atau fungsi reproduksi secara melawan hukum. Dalam konteks keluarga, unsur kekerasan seksual diperkuat karena adanya relasi kekuasaan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang kini telah direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT dengan pasal 2 sampai 5 yang mengatur jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual, dan pasal 8 sampai 14 mengatur sanksi bagi pelaku, termasuk pemaksaan hubungan seksual oleh anggota keluarga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan anak dari kekerasan seksual di rumah tangga. KUHP juga dapat diterapkan dalam kasus pemerkosaan atau perbuatan cabul terhadap anggota keluarga. Terdapat dalam pasal 285, 289, 294 sampai 296. Dengan demikian, secara normatif, kekerasan seksual dalam keluarga mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif melalui kombinasi Undang-Undang TPKS, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Sanksi dalam hal ini, dalam Undang-Undang TPKS mencakup pidana penjara, denda, dan kewajiban restitusi. Dalam Undang-Undang PKDRT, pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dipidana penjara hingga 12 tahun. KUHP juga memberikan ancaman pidana berat terkait kasus ini. Untuk pemerkosaan dalam lingkup relasi keluarga sering dianggap sebagai keadaan pemberat meskipun tidak selalu dirumuskan sebagai ciri khusus. Sementara itu, di Korea Selatan, peraturan lebih terintegrasi. Criminal Act pada pasal 297 sampai 305 mengatur pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual lainnya. Undang-undang khusus yaitu Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes memperberat hukuman jika korban adalah anak atau berada dalam suatu relasi tertentu. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan dalam ruang lingkup keluarga. Di Korea Selatan, sanksi terkait hal ini lebih luas dan progresif. Berdasarkan Criminal Act pada pasal 297, pelaku terkait hal ini dapat dipidana penjara minimal 3 tahun. Selain itu, terdapat juga sanksi tambahan berupa seperti yang pertama, registrasi pelaku kejahatan seksual, yang kedua, pembatasan pekerjaan tertentu, yang ketiga, penggunaan alat pemantau elektronik. Baiklah, kita akan membahas poin ketiga, yaitu penegakan dan perlindungan. Di negara Indonesia, proses dimulai dari laporan ke kepolisian, kemudian penyelidikan, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan. Undang-Undang TPKS pasal 66-70 mengatur prosedur khusus seperti pemeriksaan yang melindungi korban dan hak atas pendampingan.
Namun, dalam praktik kasus kekerasan seksual dalam keluarga sering tidak dilaporkan karena ketekanan sosial dan ketergantungan ekonomi. Di Indonesia, untuk perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang TPKS yang meliputi yang pertama hak atas restitusi, yang kedua rehabilitasi medis dan psikologis, yang ketiga pelindungan selama proses hukum. Namun implementasinya masih menjadi tantangan terlihat dari tingginya angka kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Di Korea Selatan, proses penegakan hukum lebih proaktif. Negara menyediakan pusat layanan terpadu bagi korban dan prosedur investigasi yang cepat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada laporan korban, tetapi juga dapat dipicu oleh laporan pihak ketiga atau lembaga. Untuk pelindungan korban di Korea Selatan, pelindungan korban lebih komprehensif. Negara menyediakan pusat krisis terpadu, bantuan hukum dan psikologis, dan pelindungan identitas korban agar tidak mempengaruhi psikologis korban. Pendekatan ini menunjukkan fokus pada pemulihan korban secara menyeluruh, bukan hanya proses hukum. Nah, dari materi yang barusan kita bahas, dapat disimpulkan perbandingan dari negara Indonesia dan Korea Selatan tentang hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap namun menghadapi kendala implementasi. Sedangkan Korea Selatan sebaliknya, mereka memiliki sistem yang lebih terintegrasi dan menegakkan perlindungan korban serta pengawasan pelaku setelah hukuman. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan di Indonesia masih dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, sedangkan di Korea Selatan berbasis dengan konsen dan perlindungan korban. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang TPKS, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada penegakan hukum dan keberanian korban untuk melapor. Sedangkan di Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dengan integrasi aturan penegakan hukum yang aktif dan pelindungan korban yang lebih optimal.